Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share makanan yang bisa dibekukan ataupun disimpan untuk persiapan buka puasa maupun sahur. Teman-teman, ini enak banget. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Saya menggunakan chopper CH50 untuk menghaluskan bumbunya. Ada serai, bawang putih, bawang merah, kunyit, kemudian cabai merah keriting, cabai rawit merah, daun jeruk yang sudah dibuang tangkainya. Lalu masukkan kelapa, boleh kelapa parut, boleh kelapa muda seperti ini. Atau teman-teman kelapanya mau disangrai dulu, boleh banget. Lalu tambahkan kurang lebih 5 butir kemiri yang sudah disangrai atau digoreng. Setelah itu ditutup. Chopper CH50 ini adalah keluaran terbaru dari mitochiba.id, mempunyai mata pisau yang sangat tajam, jadi mampu menghaluskan bahan-bahan makanan sampai halus. Bahkan ini recommended banget untuk bikin bakso. Setelah itu siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng. Tentunya saya menggunakan wajan anti lengket, namanya Roseris. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, tumis sampai benar-benar harum dan matang. Tambahkan 65 ml santan instan. Lanjut, tambahkan sedikit air supaya matangnya sempurna bumbunya. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Tambahkan pula kaldu bubuk, garam. Di sini saya tidak menambahkan gula ya, karena santan dan kelapanya sudah manis. Lanjut lagi diaduk-aduk, dan ini bumbunya biarkan sampai airnya habis. Jadi asat gitu ya, atau sampai kering. Kalau dirasa sudah kering, jangan lupa tes rasa. Bila kurang garam ataupun kaldu bubuk, silakan ditambah. Sisihkan dahulu bumbu yang sudah kering ini. Kemudian chopper daging ayam, saya menggunakan bagian dada, boleh juga dicampur bagian paha. Chopper ini sudah cocok banget untuk menghaluskan daging ayam, daging sapi, daging ikan. Mau bikin pempek ataupun bakso, ini recommended ya. Mempunyai mesin di bagian atas, penggunaannya mudah sekali, tinggal dipencet lepas, kemudian pencet lepas sampai si daging ayamnya ini halus. Kalau sudah halus, hasilnya seperti ini. Kemudian gabung ke dalam bumbu yang sudah kering. Kemudian diaduk-aduk. Usahakan sampai benar-benar rata ke semua bagian. Karena ini kurang asin dikit, saya tambahkan garam. Lanjut, ini ada batang serai yang sudah dibersihkan, dicuci, kemudian dilap. Ambil sedikit adonan daging ayam, kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian dikepel-kepel seperti ini sampai batang serai bagian bawah ini tertutup. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kemudian berikutnya sama caranya. Lanjutkan sampai adonannya habis.
Kalau sudah selesai, sate lilit ini siap untuk dibakar. Dibakar menggunakan drill pan ataupun wajan anti lengket. Saya pakai wajan dari Stain Cookware namanya Smart Pan. Wajan ini unik banget, cantik bentuknya, yang sudah coating granit tentunya. Dibakar sampai warnanya berubah dan agak kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik ya, menggunakan api kecil saja. Bila sudah matang, ini sebagian sudah berwarna agak coklat, diangkat lalu disisihkan. Sampai di sini, sate lilit ini bisa dikonsumsi langsung dimakan ataupun pelengkapnya adalah sambal mata, boleh juga sambal kecap, boleh juga sambal dabu-dabu. Kalau misalnya mau dibikin stok, diamkan sampai dingin, kemudian masukkan ke dalam wadah kedap udara, lalu disimpan di dalam freezer, bisa tahan sampai 3 minggu. Di rak biasa, tidak di freezer, itu 1 hari ya. Setelah dari kulkas, teman-teman boleh mengukusnya terlebih dahulu untuk dikonsumsi berikutnya. Ataupun setelah dikukus, dibakar pakai wajan. Boleh juga menggunakan air fryer bagi yang punya. Di sini saya pakai Happy Fry AF5, keluaran terbaru dari mito.id. Mempunyai kapasitas 4 liter, mudah sekali penggunaannya. Tinggal ditarik bagian bawahnya, kemudian masukkan sate lilit ini yang sudah dikukus supaya aromanya tuh lebih keluar selain dibakar di atas wajan ya. Yang tertarik dengan air fryer keluaran dari mito.id bisa klik di bagian description box, ada linknya. Tersedia di Shopee, Tokopedia, ataupun marketplace yang lainnya. Penggunaannya mudah sekali. Ini caranya ada di bagian atas ya. Kalau untuk sate lilit yang sudah dikukus, kurang lebih 5-10 menit saja. Nah, inilah petunjuknya. Makanan apa aja sih yang boleh dimasukkan ke dalam air fryer ini? Gampang kan teman-teman? Selamat mencoba. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Yang mau stok makanan untuk persiapan buka puasa, ini recommended banget. Rasanya enak dan nagih. Jangan lupa silakan follow juga ke Instagram bersama Estepiani.